Angkat dulu orangnya, tahu Tuhan. Tahu, ini ya, lihat nih, kita mau jemput pasien. Lantaran tidak senang dengan suara sirene ambulans yang menjemput pasien, seorang pria nekat menghalangi perjalanan ambulans. Akibat perbuatannya, pelaku langsung ditangkap polisi dari Polres Metro Depok, Jawa Barat. Polda Metro Jaya membongkar kasus penadahan motor yang diduga hasil praktik kejahatan di sebuah gudang besar di Jalan Kemandoran, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ribuan kendaraan dari berbagai merek ini diduga bakal dijual ke luar negeri. Kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran gagal terjadi setelah Presiden Donald Trump menolak tanggapan Iran terhadap proposal AS untuk pembicaraan perdamaian. Ini sekaligus menghancurkan harapan segera berakhirnya konflik yang terjadi. Halo selamat sore saudara, Anda menyaksikan program berita di Kompas TV Independen Terpercaya. Di Kompas Petang sore hari ini bersama saya Cynthia Rompas. Dan saya Yasir Nene Ama saudara. Informasi pertama di Kompas Petang saudara, kami awali dari peristiwa yang terjadi di Jakarta saudara, di mana Polda Metro Jaya menggerebek gudang penadahan kendaraan bermotor di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Motor yang diduga dari hasil kejahatan ini ditampung di sebuah gudang sebelum dikirim ke luar negeri. Lebih dari 1.400 sepeda motor tanpa bukti kepemilikan ditemukan polisi di sebuah gudang yang berada di Jalan Kemandoran, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. 957 motor ditemukan dalam kondisi utuh, sementara itu 537 kendaraan sudah dibongkar. Polisi bilang motor yang diduga merupakan hasil kejahatan akan dikirim secara ilegal ke pasar internasional, yakni ke Tahiti dan juga Togo di Afrika Barat. Tindak pidana penadahan kendaraan bermotor dan beberapa tindak pidana lainnya. Perbuatan yang dilakukan tersangka ini adalah praktek ilegal berupa pembelian, penampungan, dan penguasaan kendaraan bermotor yang patut diduga kuat berasal dari hasil kejahatan. Kendaraan-kendaraan ini dikumpulkan dan dipersiapkan untuk diselundupkan ke luar negeri tanpa dokumen kepemilikan yang sah. Polisi menetapkan satu orang berinisial WS sebagai tersangka dalam kasus ini, saudara. WS merupakan pemilik gudang, penampung sekaligus eksportir. Pengembangan penyidikan dilakukan untuk menjerat pihak lain yang terlibat, sekaligus menelusuri dugaan penggunaan data pribadi secara ilegal serta dugaan pencucian uang. Dan ada dugaan keterlibatan tersangka yang lainnya, baik itu dari penyedia kendaraannya, kemudian pengepulnya, maupun pengekspornya yang melakukan kegiatan ekspor kendaraan tersebut ke luar negeri. Dengan penggunaan data pribadi atau KTP yang tadi, kita masih melakukan pendalaman sumber dari perolehan KTP tersebut. Lebih lengkap soal penggerebekan gudang sepeda motor hasil kejahatan di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, kita bergabung bersama jurnalis Kompas TV. Sudah ada Benediktus Aditya dan juru kamera Ian Faris. Bene, bisa Anda gambarkan kondisi kendaraan di gudang yang digerebek ini, Bene? Dan mayoritas kendaraan seperti apa yang ada di lokasi Anda melaporkan?
Ya, selamat petang Cynthia dan juga saudara. Saat ini saya berada di gudang di tempat penadahan yang tadi pihak dari kepolisian ini melakukan ekspos tentang dugaan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor. Nah, untuk memperlihatkan kepada Anda Cynthia dan juga pemirsa di rumah, saya akan memberikan visualnya juru kamera Kompas TV Ian Faris terkait dengan kondisi pada saat ini di gudang tempat penadahan kendaraan bermotor. Kalau bisa Anda lihat, Cynthia dan juga saudara, memang di layar Anda ini sekarang merupakan kendaraan bermotor yang sudah dibongkar begitu ya. Jadi hanya batangan motornya saja yang berada di sini, juga beberapa jok yang sudah masih dikemas begitu ya di plastik. Untuk dugaannya memang ini dikirim untuk diekspor secara ilegal ke negara Togo dan juga Tahiti. Nah, Cynthia dan juga saudara, selain memang kendaraan bermotor yang sudah dibongkar, ada juga kendaraan-kendaraan bermotor yang utuh. Kalau bisa Anda lihat Cynthia dan juga saudara, ini kendaraan motor yang utuh di layar Anda. Ini merupakan salah satu kendaraan yang mungkin Anda dan juga pemirsa sering melihat begitu ya di jalan raya. Ini kendaraan berkapasitas 160 cc, bertransmisi otomatis atau kita sebut biasanya matic begitu ya, motor-motor matic. Ini juga dugaannya yang akan diekspor oleh tersangka ke dua negara tersebut, Togo dan juga Tahiti, secara ilegal. Nah, kalau dari data yang kami peroleh, memang untuk kendaraan bermotor yang berada di gudang ini sendiri ada jumlahnya 1.490-an motor yang terdata, baik itu secara utuh maupun beberapa bagian yang sudah dibongkar untuk nantinya dikirim ataupun diekspor ke negara-negara luar begitu ya. Dan kalau bisa Anda lihat, ini velg motor, kemudian juga bannya juga ini dipisahkan dari kendaraannya, kemudian ada bagian-bagian knalpot dan juga gear motor. Nah, kalau kita lihat Cynthia dan juga saudara, memang di belakang bagian jok motor yang utuh itu ada bukti kepemilikan ataupun ada nomor kendaraan yang sudah tercantum. Saya akan memperlihatkan kepada Anda Cynthia dan juga saudara sedikit saja salah satu motor. Ini di bagian jok belakang sudah terdapat identitas motor. Ini ada nomor kendaraan dan juga kepemilikan. Di sini tertera kepemilikan atas nama PT Indobike. Ini dugaannya juga akan diekspor. Meskipun kami lihat tidak semuanya ini beratasnamakan PT Indobike. Ada juga yang beratasnamakan pribadi ataupun perseorangan. Nah, untuk hal tersebut, kepolisian ini sudah mengamankan satu orang berinisial WS, di mana WS juga sudah ditahan oleh Subdit Ranmor Polda Metro Jaya untuk nantinya dilakukan pendalaman terkait dengan dugaan tindak pidana penadahan dan juga ada tindak pidana lain, yaitu tentang jaminan fidusia begitu ya, Cynthia dan juga saudara. Nah, untuk saat ini memang kondisinya di gudang ini juga masih dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Kembali kepada Anda. Ya, Bene, selain menangkap satu orang, siapa saja yang sudah diperiksa polisi sebagai saksi hingga sore hari ini? Dan apakah pemilik gedung ataupun pihak yang menyewa gedung tersebut juga turut diperiksa? Ya, tadi kami coba tanyakan kepada Kabid Humas Polda Metro Jaya, memang untuk sampai dengan saat ini pihak yang masih diamankan ini baru satu orang, ya ini berinisial WS. Namun dalam keterangannya kami mendapatkan informasi bahwa nantinya ini masih akan dilakukan pendalaman, di mana dugaannya juga ada keterlibatan dari penyedia motor, kemudian juga penadah dari pemilik gudang ini dan juga yang akan mengirimkan ataupun mengekspor motor-motor ini ke dua negara tersebut. Begitu Cynthia dan juga saudara. Baik, terima kasih Benediktus Aditya dan juru kamera Ian Faris melaporkan langsung. Kesorotan selanjutnya saudara terkait dengan polisi yang menangkap pelaku penghadang dan perusak ambulans di kawasan Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat. Aksi penghadangan ambulans sebelumnya viral di media sosial. Kalau kamu jemput jangan hidupkan itu, harus ada dulu orangnya, tahu Tuhan. Tahu, ini ya, lihat nih. Kita mau jemput pasien. Aksi penghadangan dan perusakan ambulans terjadi di kawasan Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat, saudara. Video amatir yang Anda saksikan ini menunjukkan pelaku mengikuti ambulans dan menghadang serta memandang mobil, saudara, di mana adu mulut pun tidak terhindarkan. Petugas ambulans
yang bernama Musyafa Kautsar menjelaskan saat itu dirinya hendak menjemput pasien stroke dan menyalakan jumper atau sirine kecil. Tiba-tiba pengendara motor tidak terima dengan suara tersebut dan akhirnya cekcok pun terjadi. Ini ya, lihat nih. Kita mau jemput pasien. Dia nggak terima, ambulan itu tidak diperkenankan apabila tidak membawa pasien, udah marah-marah. Nah di situ udah diusir, sempat diusir sama masyarakat. Di TKP pertama itu sudah diusir sama masyarakat. Nah setelah diusir dia kembali lagi, maju lagi, kemudian menghadang kayak motong jalan gitu. Nah, mulai dari itu, dari nonjok-nonjok terus nendang-nendang mobil sampai mobil kita itu ada penyok ya. Tidak berselang lama, saudara, polisi menangkap pelaku pengadang dan perusak ambulans di rumahnya, saudara. Polisi bilang dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku tidak senang dengan suara sirene dari ambulans. Akibat perbuatan pelaku, pasien mengalami keterlambatan 15 menit untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara itu, saudara, kondisi ambulans mengalami penyok di bagian bumper mobil. Terjadi seperti salah seorang pasien, namun ketika di perjalanan dihadang oleh pengemudi sepeda motor yang diketahui adalah salah seorang pelaku, di mana pelaku tidak senang dengan keberadaan dari ambulan tersebut. Sudah kami amankan di Polres Metro Depok dan saat ini masih dalam proses penyidikannya. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Mahasiswa Universitas Andalas antusias mengikuti nonton bareng film dokumenter investigatif berjudul Pesta Babi yang sempat jadi polemik. Melalui film ini, Fakultas Hukum Universitas Andalas memperkenalkan contoh kasus terkait hukum konstitusi, hukum lingkungan hidup, dan perlindungan masyarakat adat kepada mahasiswa. Film Pesta Babi menyoroti perjuangan masyarakat adat Papua Selatan melawan proyek yang dinilai merugikan hutan dan masyarakat adat. Dosen Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari, pun menyesalkan adanya larangan nonton film Pesta Babi di beberapa tempat. Film ini kan bercerita tentang hak masyarakat hukum adat, hak terhadap lingkungan hidup, dan ekonomi ya, yang itu dipelajari di konstitusi dan hukum yang lain. Di beberapa daerah, Bang, kan film ini sempat dibubarkan paksa. Tanggapan Abang soal itu gimana, Bang? Ya aneh, berarti belum nonton filmnya tapi sudah terpancing dengan berbagai isu. lupa dong. Saya bukan menyepelekan kepentingan atau apapun tentang film ini. Saya tidak bisa lagi. Ini tidak diterima oleh tentara, jadi selesai sudah terima. Selesai, cabut semua, mati. Sebelumnya, kegiatan nonton bareng film dokumenter Pesta Babi yang mengisahkan perjuangan masyarakat adat Papua Selatan di kota Ternate pada Jumat malam lalu dibubarkan. Pembubaran nonton bareng ini dipimpin langsung Dandim 1501 Ternate dan menilai kegiatan nobar berpotensi memicu konflik di kalangan masyarakat. Saya bukan menyepelekan kepentingan atau apapun tentang film ini. Saya tidak bisa lagi. Ini tidak diterima oleh tentara, jadi selesai sudah terima. Tidak usah ditonton. Di Lombok, pihak Rektorat Universitas Mataram membubarkan acara nonton bareng film dokumenter Pesta Babi. Belum sempat ditonton, layar proyektor sudah ditutup pihak pengamanan universitas. Wakil Rektor tidak menjelaskan detail alasan pembubaran acara nonton bareng ini. Usai jeda di Kompas Petang, saudara, kami hadirkan informasi terkait dengan kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran gagal terjadi setelah Presiden Donald Trump menolak tanggapan Iran terhadap proposal AS untuk pembicaraan damai. Ini sekaligus menghancurkan harapan segera berakhirnya konflik.
Usai menangkap ratusan pelaku judi online di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, polisi kini mengusut aliran dan pihak sponsor terhadap 320 warga negara asing yang terlibat. Saudara, militer Israel terus melancarkan serangan besar-besaran terhadap 40 lokasi yang diduga milik Hizbullah di seluruh wilayah di Lebanon Selatan. Rekaman yang dirilis oleh militer Israel ini, saudara, menunjukkan serangan udara yang menghantam beberapa daerah di dekat perbatasan Lebanon. Tentara Israel menyebut serangan itu menargetkan pusat komando, lokasi peluncuran dan juga fasilitas lain yang digunakan oleh Hizbullah untuk merencanakan serangan terhadap pasukan Israel. Mereka juga melaporkan bahwa 10 pejuang Hizbullah tewas dalam operasi terpisah di sepanjang perbatasan. Israel juga menggunakan bom fosfor putih di daerah Yahmur al-Shafqif di Nabatiyah, Lebanon Selatan, saudara. Pesawat tempur Israel juga melancarkan serangkaian serangan udara di kota Khiam di Lebanon Selatan. Rekaman yang diambil setelah serangan ini, saudara, menunjukkan asap tebal yang naik dari daerah sasaran. Bom fosfor putih menghasilkan senyawa kimia yang menyebabkan luka bakar yang parah pada kulit dan juga tubuh korban. Penggunaan bom fosfor putih di area berpenduduk padat ini, saudara, dikecam luas oleh komunitas internasional dan juga kelompok HAM karena zat ini dapat menyebabkan cedera yang mengerikan dan penderitaan yang berkepanjangan. Duka menyelimuti desa Haret Saidah, Lebanon pasca serangan udara Israel yang menewaskan warga di desa tersebut. Upacara pemakaman dilakukan sehari setelah Israel melancarkan serangan di desa-desa dekat pelabuhan Sidon. Setidaknya 7 orang termasuk seorang bayi meninggal dunia dan 15 orang lainnya terluka. Serangan udara pada hari Sabtu lalu menandai eskalasi lain sejak gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah mulai berlaku pada 17 April. Kelompok Hizbullah melancarkan serangan balasan ke pangkalan militer Israel di selatan Naharia sebagai balasan atas tewasnya komandan pasukan elit Hizbullah. Hizbullah menyebut mereka menargetkan pangkalan militer tersebut dengan rentetan roket hingga drone peledak. Menurut pasukan pertahanan Israel, roket-roket ini berhasil dicegat atau mendarat di area terbuka dan tidak ada korban jiwa. Sementara itu, saudara, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan Prancis tidak pernah berencana melakukan pengerahan militer atau angkatan laut untuk membuka kembali Selat Hormuz dengan paksa.
Hal ini disampaikan saat melakukan kunjungannya ke Kenya. Macron menegaskan meskipun tidak ada pengerahan pasukan, namun negara tetap siaga. Pernyataan ini muncul setelah Iran memberikan peringatan keras bahwa setiap pengerahan kapal perang asing di selat tersebut akan menghadapi respon langsung dan tegas. Iran, je crois qu'il y a beaucoup de confusion et il faut calmer les esprits. J'ai entendu votre question, vous avez parlé d'un déploiement. Il n'a jamais été question d'un déploiement français ou franco-britannique. J'ai pris la décision il y a quelques jours de basculer le Charles de Gaulle et les frégates qui l'accompagnent ainsi que l'ensemble de ce qui fait notre groupe aéronaval vers au-delà du détroit de Bab el-Mandeb et donc de passer de Méditerranée orientale à la proximité. Di sisi lain, tim investigasi gabungan pemerintah Korea Selatan secara resmi menyimpulkan ledakan dan kebakaran yang menimpa kapal kargo HMM Namo di Selat Hormuz pada 4 Mei 2026 disebabkan oleh hantaman benda terbang tak dikenal. Investigasi menunjukkan 2 objek terbang tak dikenal menghantam bagian buritan kapal dengan selisih waktu sekitar 1 menit pada pukul 15.30 waktu setempat. Insiden ini terjadi di tengah ketegangan tinggi di Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuduh Iran berada di balik serangan tersebut, namun pihak Iran secara resmi membantah keterlibatan mereka. 정밀한 현장 조사, CCTV 확인 및 선장 면담 결과 5월 4일 현지 시간 15시 30분경 미상의 비행체 2기가 HMM 나무호 선미 좌현 평행수 탱크 외판을 약 1분 간격으로 2차례 타격하였고 타격으로 인한 충격 후 진동을 동반한 화염 및 연기가 발생한 것으로 확인되었습니다. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam respon pemerintah Iran terhadap proposal perdamaian yang diajukan Washington. Proposal pemerintahan Trump mencakup penghentian sementara pengayaan uranium oleh Iran sebagai imbalan pencabutan sanksi Amerika Serikat. Trump mengaku kecewa setelah membaca tanggapan Iran terkait proposal tersebut. Saya baru saja membaca respon dari apa yang disebut sebagai perwakilan Iran. Saya tidak menyukainya. Sama sekali tidak dapat diterima, tegas Donald Trump melalui platform Truth Social miliknya. Sementara itu, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Mike Waltz, menegaskan Presiden Donald Trump tetap mengedepankan solusi diplomatik sebelum mengambil langkah militer lebih lanjut. Namun ia mengingatkan, Washington siap melanjutkan perang apabila upaya diplomasi gagal mencapai hasil. The mediators, in this case Pakistan, ask us, head of state to give this negotiation another chance before we go back to bombing Iran, then I think that's completely an appropriate choice for President Trump to make. He is giving diplomacy every chance we possibly can before going back to hostilities, but he's absolutely prepared to do that. Menanggapi ancaman ini, pemerintah Iran siap melindungi situs-situs nuklir tempat uranium disimpan. Sebagian besar uranium milik Iran kemungkinan masih berada di kompleks nuklir Isfahan. Iran memiliki lebih dari 440 kg uranium yang diperkaya hingga kemurnian 60%. اونجا یه پیشبینی‌هایی از قبل شده بود. به هر حال یکی از در واقع شعارهایی که ترامپ میداد این بود که جمهوری اسلامی ایران دارای مقادیر متنوعی از اورانیوم غنی شده هست به میزان 60% و اینو باید از بین ببره و ما میدونستیم که اینها نقشه‌ای طرحی برای خارج کردن اورانیوم از کشور دارن. به هر حال ما در یک آمادگی به سر میبردیم. Penolakan Trump ini menghancurkan harapan akan segera berakhirnya konflik yang telah berlangsung selama 10 minggu, yang telah menyebabkan kerusakan luas di Iran dan Lebanon, melumpuhkan lalu lintas maritim di Selat Hormuz, dan mendorong kenaikan harga energi global.
Saudara, usai menangkap ratusan pelaku judi online di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, polisi kini mengusut aliran dan juga pihak sponsor terhadap 320 warga negara asing yang terlibat. Selengkapnya usai jeda, saudara. Kompas Petang kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara, usai menangkap ratusan pelaku judi online di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, polisi kini mengusut aliran dana dan juga pihak sponsor terhadap 320 warga negara asing yang terlibat. Usai menangkap 320 warga negara asing dan 1 warga negara Indonesia, Polri kini mengusut aliran dana hingga pihak yang mensponsori judi online jaringan internasional yang bermarkas di sebuah perkantoran di Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Selain menangkap ratusan pelaku judi online, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya uang, paspor, dan ponsel. Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Wira Satya Triputra bilang, terkait peran para pelaku saat ini masih dilakukan pengusutan. Sementara 1 WNI diketahui adalah warga Jakarta yang merupakan mantan pekerja di Kamboja. Kami akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penelusuran, baik itu aliran dana maupun sponsor daripada mereka atau para pelaku yang mendatangkan ke sini. Kita lakukan pemeriksaan kemarin, ternyata ada 1 orang WNI, yaitu warga di Jakarta sini, tapi yang bersangkutan adalah mantan ataupun pernah bekerja di Kamboja. Jadi datang sini juga bekerja di sini lagi. 320. Nanti akan kita dalami lebih lanjut ya. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi menduga pola kejahatan tindak pidana daring seperti judi online saat ini sudah bergeser ke Indonesia. Karena kawasan yang sebelumnya menjadi markas judi online seperti Myanmar, Kamboja, Laos, dan Vietnam telah ditertibkan keamanan regional. Daerah Indochina, khususnya Myanmar, Kamboja, Laos, Vietnam, basis-basis dari perekrutan dan aktivitas tindak pidana daring yang sasaran korbannya transnasional, sasaran korbannya selalu warga negara asing. Setelah ditertibkan mulai terjadi pergeseran ke Indonesia. Saat ini 320 pelaku WNA yang terdiri dari 228 pria dan 96 perempuan dititipkan ke rumah detensi imigrasi. Kasubdit Pengawasan Keimigrasian Arif Eka Rianto bilang, para pelaku judi online diduga telah melakukan pelanggaran keimigrasian. Pihak imigrasi kini mendalami siapa sponsor dan penjamin yang membuat ratusan WNA ini bisa berada di Indonesia. Melakukan pendalaman terhadap terduga tersangka terhadap pelanggaran keimigrasian dan tindak pidana keimigrasian. Kami juga akan melakukan penelusuran terkait dengan sponsor, penjamin warga negara asing ini untuk berada di Indonesia. Sebelumnya, pada Jumat malam, Polri membongkar dan menangkap 321 orang dalam kasus sindikat judi online jaringan internasional yang bermarkas di sebuah perkantoran di Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Operasi penggerebekan dilakukan setelah polisi mengidentifikasi aktivitas perjudian daring yang terhubung dengan jaringan internasional. Tim Liputan Kompas TV.
Untuk mengungkap siapa bos besar di balik judi online sindikat internasional di Hayamuruk, Jakarta Barat, polisi kini menelusuri aliran dana dan sponsorship terhadap para WNA. Kita bahas bersama Ardi Suteja, Ketua Indonesia Cyber Security Forum, dan juga Kepala PPATK periode 2002-2011, Yunus Hussein. Selamat petang Pak Ardi, Pak Yunus, terima kasih sudah menyediakan waktunya di Kompas Petang hari ini. Saya langsung ke Pak Ardi. Pak Ardi, kalau saat ini polisi sudah menyita sejumlah barang bukti termasuk ada komputer, ponsel dan lain sebagainya. Kalau dari temuan ini, domain situs yang disita apakah pola yang diketahui pihak kepolisian bisa mengarah pada satu pusat kontrol yang sama untuk mengetahui siapa pengendalinya? Ya, secara forensik memang perlu ya ditelusuri ya, tapi ini perlu waktu dan biasanya penelusuran itu akan terhambat oleh adanya pengelabuan ya. Mereka berlindung dengan berbagai cara termasuk identitas palsu dan sebagainya. Maka ini penyelidikan secara forensik ya, digital ini bukan sesuatu hal yang mudah, kompleks ya, makan waktu dan juga tidak bisa dilakukan secara sendiri ya, artinya harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya ya, termasuk juga kalau di Indonesia ada PPATK, nanti di luar negeri harus melalui NCB, Interpol ya, Europol, dan tentunya juga dengan aparat penegak hukum setempat negara-negara yang mungkin dicurigai sebagai basis di mana mereka beroperasi. Tapi kalau untuk mengetahui siapa pemain besarnya ini, apa yang bisa dilakukan pihak penyidik polisian? Ya, kita sebetulnya sudah membaca banyak ya terkait dengan kegiatannya, apalagi masalah yang di Kamboja itu terekspos di media global ya, sampai juga Badan PBB juga sudah mengeluarkan laporan. Namun kembali lagi, siapa sebenarnya biang keladinya atau aktor intelektualisnya itu tidak pernah terungkap, hanya menduga si A, si B, si C ya. Artinya ini ada kompleksitas untuk menentukan siapa sebenarnya di belakangnya. Yang jelas ini adalah suatu kegiatan yang melibatkan yang namanya kelompok kejahatan terorganisir ya. Ini yang tidak bisa pastikan. Pak Yunus, ini kan dari mayoritas sebagian besar pelaku adalah WNA, warga negara asing. Hanya satu warga negara Indonesia, itu pun adalah mantan pekerja yang sebelumnya bekerja di Kamboja. Sejauh mana setidaknya pihak PPATK ini bisa melacak aliran dana? Apakah bisa dari pelaku-pelaku yang memprogram atau seperti apa, Pak Yunus, biasanya PPATK akan bekerja? Baik, makasih. Jadi transaksi-transaksi mereka pasti melalui lembaga jasa keuangan ya, terutama bank dan lainnya seperti remittance ya, seperti Dana, OVO dan lain-lain ya. Dan seluruh orang yang punya rekening di Indonesia itu tercatat ya, terdaftar di PPATK. Jadi dengan mengetahui informasi awal dan melihat transaksi mereka, voucher mereka, dan dengan menganalisis transaksi bisa ketahuan siapa, kalau bahasa legal itu beneficial owner, pengendalinya siapa. Nah, jadi dari transaksi kita kalau transaksi banyak ke orang ini, jumlahnya banyak, frekuensinya tinggi, dan dia banyak menerima dari transaksi itu, kemungkinan besar dia adalah pengendali, beneficial owner tadi. Ini pernah dilakukan misalnya pada waktu kasus Hambalang, kasus IKTP ya, ada beberapa mantan anggota DPR kita, Ketua DPR, ditentukan sebagai pengendali itu dari transaksi-transaksi oleh penyidik KPK waktu itu. Jadi ketahuan, oh dia bukan sembarang orang, karena transaksi begitu banyak, begitu besar kepada yang bersangkutan. Dia pengendali, dia juga penggerak ya, dalam bahasa hukum itu oil locker. Bisa juga kita sebut dia cukong ya, financial backer dari kegiatan ini. Ini masalah besar, 300 lebih di satu gedung itu nggak main-main. Mereka sewa gedung, coba dilihat sewa gedungnya, ada izin tempat tinggal dan izin bekerja nggak di sini, dan pasti omsetnya besar. Ya, kalau bicara soal omset dan juga pendapatan dari 2 bulan beroperasi ini, biasanya PPATK akan melacak aliran dana ini akan kemana di sisi ataupun di step awalnya. Adakah menurut Anda PPATK bisa menduga indikasi penggunaan metode tertentu mungkin? Jadi cara kerjanya ada 2. Pertama dia menerima laporan, karena begitu terdeteksi ada laporan-laporan yang suspicious atau jumlah tertentu untuk tunai akan dilaporkan. Tapi kalau seandainya tidak
terdeteksi melalui itu PPATK bisa turun langsung ya, bisa meminta, bisa mengaudit ya. Nah biasanya lembaga jasa keuangan utama itu bank, bisa juga money remittance, tapi biasanya mereka juga dibantu melalui bank karena bank punya jaringan luas keluar ya. Misalnya transaksi itu melalui transaksi kris, BI Fast, transfer ya, itu pasti melalui bank. Jadi dengan melihat jalur utama di bank ini, baik yang masuk ataupun yang diminta atau dilakukan pemeriksaan akan ketahuan. Nah informasi awal dari kepolisian siapa-siapa mereka itu perlu diberikan ke PPATK bisa biar dicari transaksi orang-orang ini gitu, sehingga nggak udah lebih fokus jadinya, lebih fokus karena jumlahnya begitu besar ya, orangnya begitu banyak dan ini menarik, saya kira tidak terlalu susah untuk terasir transaksi mereka. Oke, Pak Ardi, kalau kita bicara soal pengamanan ataupun cyber security, biasanya apa yang bisa terdeteksi untuk tahap awal untuk mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam transaksi tertentu? Ya biasanya yang pola utama yang bisa dianalisa itu adalah traffic ya. Traffic dalam satu situs itu, kalau trafficnya tinggi ya seharusnya bisa terdeteksi ya. Tapi ini yang kita hadapi ini kan tadi Pak Yunus sudah bilang cukup besar ya jumlah pelakunya, sudah 2 bulan beroperasi. Artinya ini ada juga masalah yang semakin kompleks yang mungkin tidak bisa terdeteksi dengan metode-metode yang selama ini bisa dilakukan. Artinya mereka sudah semakin canggih dan saya meyakini pasti mereka juga memperbaiki cara-cara mereka melakukan transaksi ya secara online. Apalagi mereka sudah berpengalaman di berbagai negara ya, di markasnya di Kamboja, di Myanmar ya, Timor Leste dan sebagainya. Ini artinya kita berhadapan dengan evolusi yang terbaru daripada pelaku-pelaku ini, sehingga kemungkinan teknologi yang selama ini kita pahami, yang kita ngerti caranya kita pahami selama ini mungkin sudah harus kita rubah ya, karena sudah semakin kompleks. Apalagi ya transaksinya juga sekarang dilakukan secara elektronik menggunakan kripto dan sebagainya. Tapi begini Pak Ardi, kalau kita lihat dari mereka yang ditangkap yang sudah diperiksa oleh pihak kepolisian ada 320 WNA dan 1 WNI ini, ada yang menduga bahwa ini adalah pekerja yang melakukan operasional tapi bukan bos besar atau pengendali dari judi online ini. Sementara markas di Indonesia operasionalnya orang-orang asing. Apa sebenarnya bisa dibaca di sini? Yang jelas itu mereka hanya orang pesuruh, orang yang bekerja ya, cari makan, cari rezeki, sama seperti yang tempo hari banyak orang kita dikirim ke Kamboja. Ini juga mungkin ada praktek-praktek perdagangan orang dalam hal ini. Artinya mereka ini cuma pekerja yang ketangkap, jadi hanya garis depannya aja. Sedangkan yang di belakang mereka itu mungkin masih harus ditelusuri lebih dalam, ya. Dan ini juga sasarannya tidak, kalau lihat dari jumlah orang asing tertangkap, mereka juga tidak bisa berbahasa Indonesia lagi, sebagian besar, hampir semuanya tidak bisa berbahasa Indonesia. Ini artinya apa? Sasaran bukan di Indonesia, sasaran ada di luar negeri. Artinya bos besarnya tidak ada di Indonesia atau mungkin ada backing orang ataupun oknum tertentu di Indonesia, menurut Anda? Bos besarnya tidak ada di Indonesia dan mereka tidak mustahil bisa beroperasi, pasti ada bantuan dari pelaku-pelaku dari dalam negeri. Oke, kalau dari Pak Yunus membacanya seperti apa? Apakah dengan operasi yang dilakukan oleh judi online bersindikat internasional ini ada backing tertentu dari pihak dalam negeri misalnya? Jadi biasanya kalau dulu-dulu ya, bandar itu kebanyakan di luar ya. Mereka ini pelaku biasa. Kemudian dia bisa masuk kemari secara massal, operasi sampai 2 bulan. Itu tidak mudah. Dia pasti ada yang memperlicin, berlancar. Sehingga kalau disebut tadi backingnya, kalau menurut saya ada. Sesuai dengan budaya Indonesia ya. Tidak ada bisnis yang murni 100% nggak pakai bantuan para penguasa ataupun backing tadi. Kalau menurut saya ini yang harus dicari. Jadi penguasanya menurut Anda dari pihak mana ini Pak Yunus dugaannya? Ya mungkin pertama terkait dengan izin masuk dan izin bekerja kan. Pasti ada yang bantu mengurus sehingga kok bisa masuk semudah itu dan sebanyak itu ya. Mungkin juga ada aparat penegak lain yang seharusnya mencegah, memberantas, dia membiarkan atau tidak mencegah, justru malah membantu karena ada keuntungan-keuntungan ekonomis, bisa sekali seperti itu. Dan itu tolong diteliti, bukan hanya transaksi ya, keterangan dari saksi,
mereka-mereka yang udah ditangkap juga yang mengetahui, kemudian informasi dari lembaga-lembaga lain ya, termasuk perlintasan imigrasi itu perlu sekali dilihat. Kok cepat sekali, banyak sekali, kok bebas sekali mereka masuk, pasti ada yang memperlancar itu, nggak mungkin. Karena jumlahnya tidak sedikit ya, ada 320 warga negara asing itu yang tertangkap tangan. Pak Ardi, kalau dari hasil forensik digital pada laptop misalnya, ataupun ponsel yang disita, apakah ini dapat mengidentifikasi identitas asli dari pemilik rekening yang menampung uang-uang yang masuk? Bisa saja kalau memang informasi itu terekam ya di dalam di dalam laptop ya atau di dalam HP yang disita. Makanya ini ya proses yang tidak mudah ya, artinya perlu makan waktu, analisa yang mendalam dan perlu juga ketelitian serta keahlian khusus ya. Karena forensik digital itu memang tidak banyak yang bisa melakukan dan ini hanya beberapa lembaga yang memiliki keahlian di bidang itu dan memiliki sertifikasi. Karena kalau dilakukan oleh hanya orang yang bisa bongkar komputer ya, itu tidak seperti itu ya, tidak sederhana seperti itu. Ya, tentu harapan kita bersama adalah bagaimana menangkap dan juga mengungkap bos besar di balik judi online bersindikat internasional. Terima kasih Pak Ardi Suteja, Ketua Indonesia Cyber Security Forum dan juga Kepala PPATK periode 2002-2011, Pak Yunus Hussein, sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak Cynthia. Selamat sore Pak Yunus. Saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya 4 poin syarat utama Iran dalam respon proposal damai Amerika membuat Donald Trump murka. Lalu apakah ini menandai kegagalan negosiasi damai? Dialog khas Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda bersama Yasir Neneama. Kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran gagal terjadi setelah Presiden Donald Trump menolak tanggapan Iran terhadap proposal Amerika Serikat untuk pembicaraan perdamaian Minggu waktu Amerika. Ini sekaligus menghancurkan harapan segera berakhirnya konflik. Presiden Amerika Donald Trump pun murka dan mengunggah kekesalannya di Truth Social. Saya baru saja membaca respons dari apa yang disebut sebagai perwakilan Iran. Saya tidak menyukainya sama sekali, tidak dapat diterima. Teheran menolak proposal Amerika Serikat yang dianggap sebagai penyerahan diri. Iran juga bersikeras menuntut pada ganti rugi kerusakan akibat perang, kedaulatan penuh Iran atas Selat Hormuz, pencabutan atas sanksi, dan pembebasan aset Iran yang disita. Sebelumnya, Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang pro pada perundingan damai pun enggan tunduk pada Amerika. نزدیک 2 ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت. ما یه راه داریم، یا مردم رو بپذیریم و با مردم باشیم، یا باید تسلیم بشیم و سرخم بکنیم. ما با مردم میمانیم و سرخم نمیکنیم. Di sisi lain, media Iran melaporkan pemimpin Angkatan Bersenjata Iran IRGC, Maizen Ali Abdullahi, bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khomeini pada Minggu waktu Iran. Ali menyatakan Angkatan Bersenjata Iran siap merespon segala bentuk kesalahan strategis maupun agresi dari Amerika Serikat dan Israel.
Sementara itu, konflik yang tak kunjung usai antara Amerika dan Iran disayangkan Presiden Rusia. Putin bilang Rusia punya hubungan baik dengan Amerika Serikat dan Iran. Ia yakin kesepakatan damai dapat tercapai, karena jika tidak, maka semua akan kalah. Но нет уже заинтересованных лиц для продолжения этого противостояния. Конечно, мы понимаем, что договоренности должны быть достигнуты в интересах всех народов и всех государств этого региона. Они могут быть достигнуты. И наоборот, если дело пойдет к обострению ситуации, к повышению уровня конфронтации, проигравшими будут все. Sebelumnya, Trump beberapa kali menebar ancaman untuk melanjutkan pemboman skala penuh jika Iran tidak menerima kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz dan membatalkan program nuklirnya. Iran memblokade jalur air strategis yang merupakan kunci aliran global minyak, gas alam, dan pupuk sejak perang dimulai, hingga mengguncang pasar dunia. Situasi juga diperburuk Amerika yang memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran. Saudara, beberapa poin syarat utama Iran dalam respons proposal damai Amerika Serikat membuat Donald Trump murka. Pertanyaannya, apakah ini menandai kegagalan negosiasi damai? Kita bahas bersama dengan dosen Geostrategi dan Geopolitik Universitas Udayana, Evata Filomeno Borromeo Duarte, dan juga akan bergabung bersama kami yang juga sudah bergabung, yaitu dosen Hubungan Internasional BINUS University, Mbak Tia Mariatul Kibtia. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mas. Selamat petang, Mas dan Mbak. Saya ke Mas Evata dulu. Mas Evata, kalau kita lihat nih beberapa poin yang sepertinya ini bisa dikatakan syarat utama Iran ini tidak berubah, karena meminta kedaulatan Selat Hormuz, ganti rugi perang, pengakhiran blokade dan juga sanksi, dan juga soal isu nuklir. Pertanyaannya, Trump marah lagi. Ini apakah menunjukkan Trump hanya menyampaikan gimmick untuk memperpanjang konflik, atau Anda melihat Amerika Serikat dalam Trump tengah menyiapkan strategi baru? Ya, bahwa dalam posisi kali ini kita bisa melihat Amerika Serikat sebenarnya sedang memainkan satu strategi ya, strategi dalam negosiasi itu sendiri. Maka pertempuran yang kita harus baca adalah penolakan ini sendiri merupakan bagian dari langkah-langkah yang sudah diprediksi oleh Amerika Serikat. Sebenarnya poin utamanya adalah untuk mempermalukan dan juga mengganggu psikologis, intelijen, dan juga perekonomian di dalam tubuh pemerintah Iran itu sendiri. Karena Amerika Serikat begitu sangat yakin dalam operasi intelijen yang sudah dilakukan, meskipun operasi kontra intelijen dari Iran memang sangat ini bergerak dengan sangat masif, tetapi Amerika merasa bahwa ada dua kubu yang sedang bertarung, antara kubu yang cukup moderat melihat bahwa diplomasi adalah langkah jalan keluar terhadap kondisi tekanan ekonomi, dan juga ada kubu yang merasa bahwa harga diri dalam perang ini adalah harga mati begitu. Maka kedua hal ini yang menyebabkan Amerika sengaja memperpanjang eskalasi dan juga menciptakan dominasi dalam negosiasi kali ini. Saya lihatnya demikian. Oke, kalau dari Mbak Tia sendiri melihatnya hal yang sama atau ada tanggapan yang berbeda? Ya, saya sedikit agak berbeda mungkin ya, karena memang saya komprehensif melihat Iran bukan dari sisi diplomasi saja, bukan dari politik saja, juga dari culture dan sistem politik di Iran begitu. Jadi saya melihat bahwa penolakan Trump ini karena memang ada isu sensitif dari proposal yang diajukan oleh Iran. Jadi Iran itu tidak mau mundur dengan poinnya, sementara Amerika Serikat sudah ada beberapa sudah ada beberapa poin yang diturunkan. Misalnya pengayaan uranium itu kan sudah berkurang dari 20 tahun menjadi 15 kalau tidak salah. Sementara Iran itu poin-poinnya tidak ada yang mundur, terutama yang berkaitan dengan kepentingan nasionalnya Israel. Misalnya tentang tentang fronnya Iran di Timur Tengah, itu tetap dimasukkan ke dalam poin yang 14 yang terbaru ya Mas ya. Yang 14 yang terbaru itu tetap dimasukkan. Kemudian uranium juga tidak bergeser sama sekali Iran ini. Nah, ini yang disebut dengan Trump itu Iran sudah tidak punya apa-apa, sudah tidak punya angkatan laut, sudah tidak memiliki bargaining position, tapi masih kekeh begitu ya. Kalau dalam Sundanya itu masih kekeh, masih tetap mengajukan poin-poin yang menurut Amerika Serikat itu tidak mungkin. It's impossible, will be approved by the US government begitu. Karena apa? Amerika dan Israel itu tidak bisa dipisahkan begitu. Jadi kalau misalnya masalah front itu masih masuk, kemudian uranium masih masuk. Kalau Hormuz saya pikir itu bisa dinegosiasikan. Tapi yang front sama yang uranium itu adalah harga mati karena itu adalah ketakutannya Israel.
Sementara poin-poin itu masih tetap masuk ya, pasti di-reject lah gitu. Jadi memang belum ketemu nih poin yang 2 itu tadi. Kalau misalnya mau ketemu harusnya ada penurunan tahun dari Iran, kemudian Amerika juga kembali turun sehingga ada titik temu begitu ya. Walaupun secara international law sebetulnya program nuklir itu hak setiap negara. Yang penting jangan bikin senjata kan gitu ya. Pengayaan uranium yang membatasi ambang batas perdamaian itu yang menyebabkan Israel takut. Jadi Israel itu membisik ke Amerika terus bagaimana uranium dan front ini jangan sampai approve oleh Amerika Serikat. Makanya terus di-reject selama poin yang 2 itu ada dalam. Sehingga pertanyaan selanjutnya tadi seperti yang Anda sampaikan Mbak Tia, ini masing-masing negara harus saling bisa dikatakan menurunkan pertimbangannya masing-masing sehingga dapat ditemukan titik temu tersebut. Kalau Mas Evata sendiri melihatnya ini titik temu itu kunciannya, kartunya itu ada di Amerika Serikat lebih mendominasi atau di Iran? Tentu ada perbedaan doktrin. Tadi saya mungkin menyampaikannya dalam satu pancingan utama ya, bahwa meskipun Donald Trump menyampaikan statement demikian, tetapi Donald Trump juga menyampaikan bahwa Space Force Amerika sudah mengetahui titik-titik di mana lokasi pengayaan uranium yang menjadi ancaman utama bagi Israel dan juga menjadi ancaman utama bagi Amerika Serikat, sehingga poin utama yang ingin dibawa oleh Amerika Serikat adalah terkait dengan senjata pemusnah massal. Meskipun sampai hari ini kepastian dan juga buktinya itu masih simpang siur ya. Akan tetapi kita juga bisa melihat bahwa Amerika ini memainkan diplomasi penghinaan. Terus-terusan mempermalukan, terusan menolak proposal. Nah, maka sebenarnya yang dilakukan oleh Donald Trump ini menolak perang gitu. Mereka menolak perang, akan tetapi mereka menegosiasikan dan juga menggunakan negosiasi sebagai alat perang itu sendiri gitu. Ya, maka saya melihatnya ada satu upaya ya untuk mendegradasi dan juga mengganggu psikologis. Dan kita juga tidak bisa lupa bahwa sebenarnya titik tekan utama kali ini itu kan terkait dengan masalah Hormuz. Amerika memperpanjang blokade ataupun tidak memperpanjang dengan kehadiran kurang lebih 20 armada angkatan laut mereka, ini cukup mengganggu perekonomian dari Iran itu sendiri begitu. Maka dalam beberapa catatan saya menyampaikan bahwa ibarat Amerika Serikat sedang melakukan operasi untuk mengganggu hidung dari Iran itu sendiri, karena Selat Hormuz merupakan satu-satunya ya nadi perekonomian dari Iran dan juga dibutuhkan oleh Amerika. Maka sumbatan-sumbatan ini terjadi. Maka dalam posisi seperti ini sebenarnya apa yang dilakukan oleh Iran berupaya semaksimal mungkin untuk keluar dari situasi, sedangkan Amerika mencoba semaksimal mungkin untuk memperpanjang. Dan mungkin dalam diplomasi yang dilakukan sengaja ya langkah-langkah yang dilakukan oleh Iran dan juga Amerika tidak akan menemukan titik tengah sampai benar-benar Amerika merasa bahwa Iran harus berkata bahwa mereka kalah secara total. Itu yang diharapkan oleh Amerika. Saya lihatnya demikian. Oke, kalau Mbak Tia sendiri, kalau sederhananya kan kalau kita masyarakat awam melihatnya kan ini kedua negara nih maunya apa sih sebenarnya? Ini karena negosiasi juga deadlock yang satu sama lain juga seperti saya mengutip bahasanya Mbak Tia tadi, kekeh dengan pendiriannya masing-masing. Jadi apakah masih ada titik temu untuk negosiasi atau memang kedua negara ini udah siap untuk perang secara militer, perang terbuka Mbak Tia? Ada, round 3 itu akan terjadi kok. Hanya saja memang Amerika Serikat itu kan sebagai negara superpower, sah saja begitu ya. Jadi dia sistem di politik global ini masih unipolar, artinya memang kekuasaan masih didominasi oleh Amerika Serikat. Sah saja dia melakukan apapun, melakukan blokade, double blokade di Selat Hormuz, yang itu menjadi teritori negara orang begitu ya. Yang kedua dia menyerang kapal-kapal Iran, memblokade pelabuhan, sah-sah saja, dia kan negara superpower begitu ya. Tapi saya melihat bahwa ini adalah wrong decisions atau satu kesalahan keputusan dari Donald Trump. Saya tidak menyebutnya secara Amerika keseluruhan. Ini keputusan yang salah dengan Donald Trump yang memang terlalu dekat dengan Netanyahu, terlalu meng-approve apa keinginan Israel, sehingga apapun yang dilakukan oleh Donald Trump salah semua. Kita kembali mereview apapun yang sudah dilakukan oleh Donald Trump itu failed pada akhirnya. Dari mulai misalnya memprovokasi menyerang, Iran balik menyerang, dan yang diserang itu adalah pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara Teluk begitu ya. Beberapa hancur. Kemudian Israel menyerang, Iran menyerang balik begitu. Karena memang kenapa saya katakan ini this is the wrong decision? Karena memang Iran itu berbeda. Iran bukan Venezuela. Berulang kali saya katakan pendekatan terhadap Iran itu tidak bisa kasar, tidak bisa pressure. Iran menghendaki diplomasi, tapi semakin di pressure itu kayak permas. Semakin ditekan dia akan semakin naik. Dia akan semakin melawan dengan segala kekuatannya. Bahkan IRGC dan Mojtaba sudah melakukan pembicaraan bahwa mereka akan sampai titik darah penghabisan
mempertahankan sovereignty-nya. Jadi apapun yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu tidak berlaku untuk Iran. Bisa Amerika Serikat mempressure untuk menggolkan negosiasinya dengan negara lain, tapi tidak bisa dengan Iran. Tidak bisa dengan Iran. Semakin keras dia akan semakin keras kembali dan akan semakin tidak mau kembali ke perundingan. Tidak begitu caranya mendekati Iran. Dan saya tidak mengerti, Trump tidak paham-paham. Padahal banyak advisernya di sekitar Gedung Putih ya. Karena apa? Karena itu tadi ada faktor eksternal. Negara lain yang selalu menggerecoki supaya perundingan dan deal-deal ini tidak terlaksana. Siapa itu? Israel. Nah ini yang menjadi salah satu kunci ya, bagaimana kedekatan Trump dengan Netanyahu yang juga terus memberikan pengaruh dalam kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Trump. Karena pertanyaan selanjutnya, kalau seandainya negosiasi ini tidak berjalan dengan baik begitu, langkah yang diambil oleh Iran sendiri seperti apa? Karena apa yang tadi disampaikan oleh Mas Evata begitu, sebenarnya di internal Iran sendiri juga tengah bergejolak sehingga Trump menyerang internal negara Iran sendiri. Apa yang nanti yang akan dilakukan oleh Trump dengan internal Iran ini sendiri? Kita bahas usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Pertanyaan gantung saya tadi ke Mas Evata ini terkait dengan salah satu strategi Trump lah, bisa dikatakan seperti itu yang tadi Anda katakan bahwa salah satunya adalah ingin mengacaukan politik internal dari Iran sendiri. Kenapa ini menjadi salah satu strategi yang diambil oleh Trump menurut Anda? Ya, alasan utama saya karena bagaimanapun ketika kita membaca Iran, kita tidak bisa melihat bahwa Iran menjadi salah satu epicentrum utama yang memang harus diselesaikan atau diajak bernegosiasi atau mungkin menjadi satu-satunya spektrum dalam perang kali ini. Karena dalam kondisi perang kali ini ada beberapa catatan-catatan dan juga variabel-variabel baru, seperti kita harus menghitung bagaimana gerak langkah dari Cina, kita harus juga menghitung juga gerak langkah dari negara-negara di wilayah Teluk Persia sana begitu. Maka dari itu sebenarnya apa yang dilakukan oleh Iran kali ini adalah memperpanjang konflik. Dalam artian ketika kita mungkin kata memperpanjang ini adalah sesuatu yang konotasinya negatif, padahal sebenarnya Iran sedang memainkan proksi-proksi mereka dan membuat apa yang terjadi hari ini begitu sangat mematikan dan juga begitu sangat memilukan bagi Amerika Serikat. Sehingga center of gravity dari Iran yang terus berubah, apakah Selat Hormuz, ataukah pengayaan uranium, ataukah nanti ke depannya terkait dengan Israel atau apapun, ya ini akhirnya menjadi titik yang cukup sulit untuk ditembus oleh Amerika. Maka dari itu, saya melihatnya ada doktrin luka bakar yang dilakukan oleh Iran itu sendiri. Dan sekarang mereka lagi fokus melihat karena banyaknya operasi intelijen di dalam tubuh mereka, dan juga sudah ada pemberian senjata untuk Balochistan, untuk proksi-proksi yang lainnya, Kurdi dan lain sebagainya yang sudah selama ini dijaga oleh Amerika Serikat, ini yang sedang bergerak dan melakukan beberapa aksi-aksi militer di dalam tubuh pemerintahan mereka sendiri gitu. Maka kita akan melihat ke depannya, dan pertemuan dari Mojtaba dan juga Pezeshkian ini kan menandakan bahwa sebenarnya harus ada satu komando, karena selama ini komando yang berada di dalam tubuh Iran ini tidak clear begitu, dan ini yang sebenarnya ditunggu oleh Amerika Serikat sampai di titik nanti tekanan psikologis ini cukup mengganggu dan kita bisa Mas Evata. Oke, kami perbaiki hubungan komunikasi kami dengan Mas Evata. Saya ke Mbak Tia. Mbak Tia, kalau kita lihat selama perang ini berlangsung, nampaknya Iran itu lebih kepada merespons apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Jadi Anda membacanya kalau seandainya yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini adalah perundingan ataupun bisa dikatakan menyetujui lah poin-poin yang diajukan oleh Iran, maka ini bisa akan maju ke negosiasi damai? Kita berharapnya maju ke negosiasi damai ya. Iran saat ini dalam posisi defense gitu ya. Dia hanya bertahan. Jadi kalau misalnya ada serangan, dia akan menyerang, tapi dia tidak mungkin menyerang ke Amerika Serikat langsung. Dia akan menyerang satu ke Israel, karena memang secara teritori berdekatan. Dua, dia akan menyerang ke beberapa negara Gulf countries atau negara Teluk yang di situ ada beberapa fasilitas dan juga military basisnya Amerika Serikat. Itu saja yang terus dilakukan Iran gitu ya. Kalau Amerika tidak menyerang, dia menyerang kapal-kapal Iran, maka yang dilakukan oleh Iran itu karena itu tadi defense, dia juga akan menyerang blokade yang dilakukan Amerika Serikat di sekitar perairan atau laut Iran begitu. Jadi patternnya Mas begitu. Menyerang, serang. Bagaimana volume yang dilakukan Amerika Serikat? Kalau volumenya 5 ya dia akan berikan 5 begitu. Kalau lebih ya lebih lagi begitu.
Jadi meskipun memang, kalau kita lihat ini Iran selalu merilis video-video dari IRGC terkait dengan serangan rudal, serangan drone yang masif dan juga besar dilakukan. ya sama dengan Amerika Serikat yang melakukan pressure terhadap Iran secara psikologis, dia juga melakukan pressure lewat propaganda, lewat meme begitu ya, lewat beberapa video, lewat international newsnya, Flash Today, Flash TV, IRNA, semuanya dikerahkan oleh Iran untuk memperlihatkan kepada Amerika Serikat bahwa Iran masih eksis. Kita ada loh, senjata kita masih oke loh, kita masih solid loh, kita tidak ada perpecahan loh. Itu yang mau ditunjukkan oleh Iran begitu. Sehingga ini menjadi semacam show off begitu ya dari Iran, dan yang dilakukan Amerika Serikat pressure-nya dengan cara memperlambat atau serangan-serangan kecil. Cara Iran adalah yang tadi Mas katakan tadi. Jadi membuat meme, propaganda, menunjukkan Iran itu saat ini masih kuat secara militernya, masih banyak penyimpanan rudalnya dan lain sebagainya. Jadi dua-duanya sama ini, dua-duanya sama melakukan pressure dengan cara yang berbeda. Demikian, Mas. Kalau Mas Evata melihatnya bagaimana? Pertanyaannya seperti ini, kalau kita lihat timelinenya sekarang ini kan Trump ngamuk dalam tanda kutip karena tidak senang dengan proposal damai dari Iran. Berarti kita, Mas Evata membacanya respon yang akan disampaikan oleh Iran seperti apa, atau apa yang dilakukan oleh Trump dengan proposal ini? Mas Evata? Oke, kita perbaiki komunikasi kita dengan Mas Evata. Kalau Mbak Tia melihatnya seperti apa? Ya, hari ini kita melihat. Oke, silakan Mas Evata, lanjutkan. Ya, hari ini kita melihat bahwa Mas Evata, silakan dilanjutkan. Kita bisa melihat sebenarnya posisi yang dimainkan dalam perang kali ini ya dari kedua belah pihak itu adalah perang kontaminasi. Sekarang itu mereka menghindari eskalasi secara besar untuk sementara ya. Akan tetapi perang kontaminasi saat ini kita akan melihat bagaimana aktivitas intelijen, aktivitas serangan-serangan kecil ya, dan juga penempelan-penempelan drone ya, dan juga ranjau yang disebar dan lain sebagainya untuk mengganggu situasi yang ada gitu. Ibarat seperti menuangkan pasir di dalam mesin-mesin atau alat-alat komputer lah. Jadi tetap berjalan tetapi sangat sulit. Nah ini dia yang sebenarnya dimainkan oleh kedua belah pihak. Dan dalam kondisi seperti ini justru eskalasi itu bisa menjadi satu poin yang benar-benar nanti akan kita lihat bersama begitu. Apakah nanti kedua belah pihak berupaya semaksimal mungkin untuk membawa ini pada kondisi yang sama-sama tidak prima. Akan tetapi yang perlu kita ingat sebenarnya kekacauan itu adalah doktrin dari Amerika Serikat begitu. Jadi menciptakan kekacauan, menciptakan instabilitas adalah permainan mereka yang selama ini wilayah terkait dengan Timur Tengah ini kan selama ini dikuasai oleh Cina. Jadi mereka ingin merekalibrasi ulang gitu, melakukan tekanan-tekanan ulang sehingga nanti ke depannya akan ada keuntungan dari security dan juga energi. Ini yang sebenarnya diharapkan oleh Amerika, dan nanti ke depannya Israel akan dibiarkan untuk melakukan serangan unilateral dan lain sebagainya, sehingga hal tersebut menjadi sangat-sangat sulit ya terkait dengan masalah perdamaian, karena perdamaian adalah bagian dari bentuk diplomasi yang selama ini dimainkan oleh Amerika Serikat ya, bad cop, good cop ya. Jadi mereka berupaya semaksimal mungkin, oh iya nanti masalah perdamaian ini tidak diinginkan oleh Iran ya, padahal sebenarnya Iran sudah melakukan diplomasi ke banyak pihak, akan tetapi titik temunya tergantung ya, bukan hanya dari Amerika, tapi tergantung nanti dari IRGC juga untuk melihat dan merespon isu. Karena kita lihat juga ada beberapa kapal-kapal dari Amerika juga yang ditembaki, ada beberapa kapal juga dari negara lain yang akhirnya diganggu begitu oleh IRGC. Nah maka sebenarnya titik inilah yang menjadi sangat sulit dalam diplomasi dan juga etiket baik untuk menyelesaikan konflik dan juga eskalasi. Oke, kalau sederhananya kita melihat, wah kayaknya kedua negara ini bakal sulit nih untuk duduk bareng dan juga bernegosiasi begitu, jalan damai. Tapi pertanyaan terakhir saya ke Mbak Tia, ada tidak kemungkinan kedua negara, dan apa yang membuat akhirnya kedua negara ini duduk bareng untuk negosiasi? Ada, nanti kan tanggal 14 kalau tidak salah ya Mas, Trump akan bertemu dengan Jinping. Sebelumnya Arashi juga sudah bertemu dengan Jinping. Jadi masing-masing membicarakan, selain juga Cina juga membicarakan national interest-nya dia terkait perusahaan-perusahaan yang selama ini
membeli minyak dari Iran begitu ya. Kemudian ada beberapa trade war yang sempat menjadi isu antara Amerika Serikat dan Cina, itu juga akan dibicarakan. Dan yang terpenting nanti pertemuan Trump dengan Jinping itu juga membahas mengenai perang antara Amerika Serikat, Israel dan Iran ini. Jadi kita berharap bahwa setelah bertemu dengan Xi nanti ada perubahan begitu ya dari Trump statementnya. Walaupun kita pesimis sebetulnya karena Trump itu tidak bisa dipegang statementnya, leadershipnya itu saya pikir tidak cocok untuk memimpin negara sebesar Amerika Serikat. Hari ini dia akan mengatakan A, mungkin setelah meeting dia akan mengatakan A, tapi besok dia akan berubah lagi. Berapa kali Trump kita hitung dia menyatakan bahwa Iran sudah selesai, kita damai dengan Iran, tapi besoknya dia akan menyerang dengan serangan-serangan yang kecil, memasang, mengirim drone dan lain sebagainya, menyerang beberapa kapal Iran begitu di perairan Iran. Jadi memang ada saja actionnya, ada saja statementnya yang memprovokasi tensi ini naik kembali. Nah, tapi ada harapan Mas, mudah-mudahan nanti setelah bertemu dengan Cina, dua belah pihak kan sudah bertemu, ada perubahan decision dari Trump untuk mengakhiri perang ini dan kembali ke perundingan. Ini yang menjadi harapan kita bersama ya, mengakhirkan perang dan juga kembali ke perundingan, karena dampak dari perang di Timur Tengah ini sudah menjadi dampak global begitu. Terima kasih Mas Evata dan terima kasih juga kepada Mbak Tia telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Salam sehat, terima kasih Mas Mbak. Usai jeda saudara, Kompas Petang masih akan hadir dengan informasi di Madinah, Arab Saudi terdapat museum yang memperlihatkan perjalanan hidup Rasulullah dan peradaban Islam yang disajikan dengan teknologi yang interaktif. Usai jeda, kami kembali. شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, di Madinah, Arab Saudi terdapat museum yang memperlihatkan perjalanan hidup Rasulullah dan peradaban Islam yang disajikan dengan teknologi interaktif. Dan berikut ini liputan dari jurnalis Kompas TV Gianovita yang tergabung dalam tim Media Center Haji 2026 dari Madinah, Arab Saudi. Lagi di Madinah, jangan lewatkan Museum Internasional Biografi Nabi. Bukan museum biasa, tempat ini pakai teknologi interaktif dan hologram buat menceritakan sejarah Rasulullah. Ada 25 pavilion lebih yang bahas lengkap soal akhlak sampai silsilah Rasulullah dengan visual yang modern. Jurnalis Kompas TV, Gianovita berkesempatan mengunjungi museum ini dan akan berbagi pengalamannya untuk Anda. Dan saudara, ini adalah lantai 2 dari Museum Perjalanan Kisah Nabi Muhammad SAW. Saya akan perlihatkan di sini ada replika dari Gua Hiro, tempat Rasulullah mendapatkan wahyu pertamanya. Lalu ada Gua Sur, dan di sana juga ada peta perjalanan dari Mekah menuju Madinah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW selama 8 hari saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Saudara, di sini kita juga bisa lihat replika atau gambaran dari Masjid Nabawi saat masa Rasulullah SAW, di mana dindingnya terbuat dari tanah liat, lalu tiangnya terbuat dari pohon kurma. Di sini sangat digambarkan bagaimana miripnya, lalu lantainya yang berpasir dan berbatu, lalu ketinggian dari lantai hingga ke atap ini sekitar 2,5 meter, semuanya digambarkan di sini. Ini adalah gambaran sebagai destinasi edukasi di kota Madinah. Museum ini menjadi pilihan kunjungan bagi jemaah yang ingin memperdalam kisah perjalanan Rasul. Gianovita, Kompas TV, Madinah, Arab Saudi. Saudara, lebih dari 60.000 jemaah haji Indonesia telah diberangkatkan dari Madinah ke Mekah untuk menjalani awal rangkaian ibadah haji.
Jemaah diangkut menggunakan bus menuju ke Mekah. Mereka akan mengambil mikot terlebih dahulu di Masjid Bir Ali sebelum meninggalkan Madinah. Jemaah haji diimbau mempersiapkan sebelum jadwal keberangkatan dan dapat memastikan segala kebutuhan ibadah haji terpenuhi. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Usai jeda masih ada informasi penting dan menarik lainnya, tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Saudara, 4 orang meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal yang menimpa bus Halmahera di jalur tol Kuala Namu, Serdang, Bedagai, Sumatera Utara. Jalur tol tinggi menuju Medan. Berdasarkan informasi awal sebelum bus terbalik, terjadi kecelakaan terlebih dahulu yang melibatkan mobil pick-up bermuatan ayam potong. Menghindari kecelakaan, bus Halmahera yang datang dari arah belakang membanting setir ke arah kiri hingga menabrak pembatas jalan tol. 4 penumpang bus tewas dan 9 orang terluka akibat kecelakaan. Dia menabrak mobil yang mobil barang yang membawa ayam. Dia berada di belakang, dia kaget, kemudian dia banting setir ke kiri sehingga menambah pembatas jalan dan keluar jalur tol. Bang, untuk korban ada berapa orang, Bang? Kalau untuk korban, kalau meninggal dunia ada 4 orang, satu perempuan, 3 laki-laki. Dan saudara, informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan kita di Kompas Petang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Cynthia Rompas. Dan saya Yasir Nene Ama. Tetaplah bersama kami karena setelah ini akan ada program Sapa Indonesia Malam. Terima kasih, sampai jumpa.